Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal terkait debt investment dan juga share investment. Oke, langsung saja kita masuk ke soal ketiga, yaitu debt investment. Di soal ketiga ini diketahui bahwasanya PT Bintang melakukan investasi pada obligasi, dan di sini terdapat beberapa transaksi yang terjadi di tahun 2023. Kemudian kita diminta untuk membuat jurnal atas transaksi tersebut. Oke, langsung aja kita bahas. Untuk transaksi yang terjadi di tanggal 1 Januari 2023, perusahaan atau PT Bintang melakukan pembelian obligasi PT Matahari dengan tujuan untuk mendapatkan bunga atau HFC di harga 864,888. Oke, langsung aja kita catat di angka pembeliannya, itu di angka 864,888 dengan akun debt investment pada cash senilai harga pembelian. Kemudian selanjutnya masih di tanggal yang sama, PT Bintang juga membeli obligasi sebanyak 200 unit dari PT Galaxy dengan tujuan HFC juga. Tapi di sini pembelian dengan nilai par obligasi, yaitu seharga 2.500. Kita langsung saja catat nominal dari obligasi tersebut, yaitu dengan mengalihkan harga dengan unitnya. 200 unit dikalikan dengan harganya 2.500, itu didapatkan 15.000, dan akunnya debt investment pada cash. Oke, selanjutnya di tanggal 1 Juli 2023, PT Bintang menerima pembayaran bunga dari PT Galaxy. Nah, seperti yang kita tahu, PT Galaxy di atas itu dibeli obligasinya itu dengan nilai par, jadi kita tidak perlu amortisasi untuk catat bunganya. Jadi langsung aja kita catat cash pada interest revenue dengan nilainya, yaitu 2.500 dikali 200 unit atau nilai obligasinya dikalikan 10% dibagi 6/12. Kenapa 6/12? Karena pembelian obligasi di PT Galaxy ini, pembayaran bunganya itu dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu di tanggal 1 Januari dan juga di tanggal 1 Juli. Oleh karenanya kita buat 6/12, atau bisa juga dibuat dengan setengah. Oke, selanjutnya di tanggal 5 Juli, PT Bintang menjual 50 unit obligasi PT Galaxy dengan harga 2.800. Seperti yang kita tahu, nilai nominal obligasi PT Galaxy itu adalah 2.500. Sementara ini dijual dengan harga 2.800. Tentunya dengan penjualan ini tuh menghasilkan keuntungan untuk PT Bintang, itu senilai 15.000. Perhitungannya seperti ini: 2.500 dikali 50, ini didapatkan cashnya, kemudian berkurang obligasinya senilai 125.000, dan ini keuntungannya dia dapatkan dari selisih antara penjualan dengan nilai nominal obligasinya. Oke, lanjut. Di tanggal 29 Desember 2023, PT Bintang membeli obligasi lagi yang diterbitkan oleh PT Bulan, dan tujuannya itu untuk trading sebanyak 300 unit dengan harga 600 per unit. Langsung saja kita catat seperti biasa, yaitu dengan akun debt investment pada cash sebesar 180.000. 180.000 didapatkan dari total unit dikalikan dengan harga. Oke, lanjut. Di tanggal 30 Desember,
menjual 100 unit obligasi PT Bulan dengan harga 650 per unit. Seperti yang kita tahu, harga per unit obligasi PT Bulan itu awalnya kan 600. Nah, ini dijual seharga 650. Tentunya kan ada keuntungan di sini. Nah, untuk menentukan keuntungan totalnya, kita perlu mengalihkan dengan banyaknya unit obligasi yang kita jual. Seperti ini. Unitnya kan 100 dikalikan 650, dapatkan cashnya sebanyak 65.000. Kemudian debt investmentnya 600 unit, ulangi, 100 unit dikalikan dengan 650, sehingga dikalikan dengan 600 unit dikalikan dengan 100 unit dikalikan dengan 600, harganya didapatkan 60.000. Jadi ketika kita kurangkan antara harga penjualan dengan nominal obligasinya, maka didapatkan keuntungan sebanyak 5.000 total keseluruhan penjualan di tanggal 30 Desember 2023. Oke, lanjut. Di tanggal 30 Desember 2023 PT Bintang membuat jurnal penyesuaian nilai wajar obligasi PT Bulan. Itu yang tadi tujuannya trading. Per 31 Desember nilai wajar obligasi PT Bulan adalah sebesar 590 per unit. Di sini kita hanya diminta untuk membuat jurnal penyesuaian nilai wajar, tidak diminta untuk membuat jurnal penyesuaian pendapatan bunga. Jadi langsung aja kita buat interest receivable pada debt investment pada interest revenue. Nah, di mana didapatkan saldo-saldo ini? Saldo-saldo ini didapatkan dari tabel amortisasi yang telah dibuat sebelumnya. Mungkin teman-teman sudah paham terkait bagaimana cara membuat tabel amortisasinya. Jadi seperti ini. Ini dia di Januari 2024 kita mencatat ini sebagai interest receivable, kemudian ini sebagai debt investment, dan ini sebagai interest revenue. Saya ulangi, ini sebagai debt investment dan ini sebagai interest revenue. Oke, selanjutnya di tanggal 30 Desember 2023 terjadi transaksi lagi yang terakhir, yaitu perusahaan melakukan penyesuaian bunga obligasi PT Galaxy atau pengakuan pendapatan bunga akrual. Karena PT Galaxy tadi telah menjual, karena PT Bintang tadi telah menjual 50 unit obligasi yang dari PT Galaxy, maka sisanya sekarang tinggal 150. Nih, dijual sebanyak 50, maka tersisa 150, sehingga dikalikan nomor 12 dikali 150 dikali 2.500 dikali 100%, 10%, dapatkan hasilnya 18.750. Oke, mungkin cukup itu pembahasan terkait debt investment. Selanjutnya kita akan bahas terkait soal yang keempat, yaitu share investment. Di soal share investment ini, di nomor 1, diketahui pada 1 Januari 2021 di sini ada PT Sejahtera. Dia membeli 500 lembar saham dari PT Delta dengan total nilai investasinya itu 200.000. Kemudian pembelian saham ini tuh mempresentasikan 30% kepemilikan saham. Nah, kita perlu perhatikan kepemilikan ini berapa persen. Ada yang kurang dari 20%, ada yang antara 20% sampai 50%, dan ada juga yang di atas 50%. Jadi nantinya kita akan sesuaikan dengan akun-akun yang akan kita catat untuk penjurnalan. Jadi karena ini 30%, kita akan sesuaikan nantinya. Kemudian di tanggal 31 Desember 2021 PT Delta mengumumkan laba bersih sebesar 100.000. Nah, ini nanti kita klikkan
dengan 30%. Jadi nanti dapatkan 30.000. Kemudian nanti di sini ada memberi dividen cash dengan total 60.000. Nanti kita kalikan juga dengan 30%, didapatkan 18.000. Pencatatan menggunakan equity method. Oke, langsung aja kita lihat. Kita diminta untuk menjawab poin A sampai D. Langsung aja kita jawab di poin A nya. Buatlah jurnal pencatatan akuisisi investasi saham. Ya, langsung aja kita buat jurnalnya share investment pada cash sebesar total investasinya itu sebanyak 200.000. Kemudian yang B, kita diminta untuk membuat jurnal pengumuman laba bersih. Pengumuman laba bersih itu diumumkan di tanggal 31 Desember sebesar 100.000 oleh perusahaan Delta. Karena kita punya kepemilikan 30%, makanya kita kalikan 30% dengan 100.000. Jadi dapatkan 30.000 untuk share investment yang masuk ke kita atau ke PT Sejahtera. Kemudian yang C, itu ada dibuat jurnal pembayaran dividen cash. Untuk jurnalnya itu cash pada share investment senilai 18.000. 18.000 didapat dari 30% dikali 60.000. Karena kepemilikan kita 30% tadi, makanya dikali 60.000 didapatkan nilai dividennya seperti ini. Oke. Selanjutnya yang D, kita diminta untuk menentukan besarnya saldo investasi PT Sejahtera pada PT Delta yang akan dilaporkan pada neraca. Silakan perhitungannya. Oke, di sini kita hitung investasi awalnya itu kan 200.000, kemudian ditambah pengumuman laba 30.000, kemudian dikurangi pembayaran dividen sebesar 18.000. Itu artinya kan mengurangi. Jadi 200.000 dikurang 30.000, ulangi, 200.000 ditambah 30.000 dikurang 18.000, sehingga didapatkan saldo investasi di tanggal 31 Desember 2021 itu sebesar 212.000. Oke, kita langsung lanjut ke nomor 2 untuk soal share investment. Diketahui PT Rafa memiliki beberapa portofolio share investment per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut. Di PT Jujur jenisnya itu trading, di PT Back juga trading, kemudian PT Profesional non trading, dan PT Kelas non trading. Nah, ini adalah nilai saat pembeliannya, kemudian ini ada nilai wajarnya, fair value. Di sini ada informasi tambahan. Yang pertama itu ada saldo FVE untuk portofolio share investment trading. Artinya nih, trading untuk fair value adjustment untuk trading ini di tahun 2022 itu sebesar 400. Oke. Kemudian yang kedua itu informasi tambahannya di tanggal 18 Januari 2024 PT Rafa menjual investasinya pada saham PT Baik dengan harga 12.000. Oke, lanjut. Oke, di sini kita diminta untuk menyelesaikan poin A sampai F. Langsung saja kita bahas untuk poin A-nya. Buatlah jurnal penyesuaian untuk fair value adjustment per tanggal 31 Desember untuk trading share investment. Nah, ini trading share investment. Jurnalnya itu fair value adjustment trading pada unrealized gain income. Kenapa income? Karena trading. Kalau non trading pakainya equity. Sini didapatkan 600. 600 didapatkan dari mana? Didapatkan dari ini perhitungannya. Nih dikurangkan antara cost dengan fair value. Di PT Jujur terlebih dahulu didapatkan lossnya itu kan lossnya itu 3.000. Kemudian di PT Baik itu untungnya 4.000. Jadi total keuntungan untuk investasi tradingnya itu sebesar 1.000. Nah, kemudian dikurangi dengan fair value adjustment di tahun sebelumnya sebesar 400.
Jadi dapatkan adjustmentnya tuh senilai 600. Oleh karenanya di sini 600. Kemudian selanjutnya yang B, diminta untuk membuat jurnal penyesuaian untuk nilai pasar atau fair value adjustment untuk non trading. Nah, di sini untuk non trading itu kok pakainya unrealized gross equity seperti yang aku katakan tadi. Kalau non trading pakainya equity, kalau trading pakainya income. Senilai 3.000. Didapatkan dari mana? Didapatkan dari ini. Ulangi, didapatkan dari ini. Selisih non trading ini yang dari PT profesional 40.000 dikurangi 35.000, itu kan artinya ruginya 5.000 atau loss 5.000. Kemudian di PT kelasnya itu untungnya 2.000. Jadi rugi 5.000 ditambahin untung 2.000, didapatkan tetap rugi sebesar 3.000. Kemudian selanjutnya untuk yang C, diminta untuk membuat jurnal penutup 31 Desember untuk portofolio non trading. Nah, di sini untuk non trading sebesar 3.000. Ini kita pakai yang ini, non trading sebesar 3.000. Dan jurnalnya tuh accumulated other comprehensive income pada unrealized loss equity. Ini unrealized loss equity sebesar 3.000. Kemudian selanjutnya untuk yang D, kita diminta untuk menentukan saldo share investment yang harus dilaporkan pada kelompok short term investment dalam neraca perusahaan tanggal 31 Desember 2023. Nah, ini untuk fair value trading, kita hanya perlu menjumlahkan fair value-nya antara PT Jujur dengan PT Baik, sehingga didapatkan 31.000 untuk saldo share investmentnya. Kemudian yang E, kita diminta untuk menentukan saldo unrealized gain atau loss income artinya ini untuk yang trading yang harus dilaporkan pada laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember. Nah, kita hanya perlu mencari unrealized gain income. Nah, ini dia. Ini sebesar 600 untuk trading share investment. Oke, sebesar $600. Dan yang terakhir, kita diminta untuk membuat jurnal penjualan share investment PT Baik di tanggal 18 Januari 2024 yang asalnya berasal dari informasi taman ini. Di sini kan diketahui tadi menjual investasinya dengan harga 12.000. Ya, langsung aja kita catat cash pada share investment kemudian didapatkan keuntungan sebesar 2.000 dalam penjualan ini. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan terkait debt investment dan juga share investment. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Selamat belajar.